Ingat, 80% kandungan berat badan tubuh manusia itu adanya di cairan. Nah, kalau salah dalam mengkonsumsi minum harian, akumulasi hidup berapa tahun, itu salah satu penyebab penyakit yang tidak kita sadari. Jadi masyarakat harus kita edukasi, harus diberitahu bahwa sumber penyebab penyakit yang selama ini kita tidak paham, kita mungkin tidak sadari adalah sumber air minum kita. Maka di bawah 7. Di bawah 7 ini ya. Iya, maksudnya. netral tapi ya masih di bawah 7. Nah, yang berikutnya. Sama itu juga. Jadi yang terakhir nih Healthy Go. Nah, Nah, ini bener nggak 9 plus di situ? betul kalau Nah, jadi inilah yang membedakan air-air ini setelah dites pH. Produk minuman Healthy Go ya, mereknya ya. Mungkin saya bisa dibawain anunya ya kali ya. Sampel produknya ya. Oh iya. Nah, ini dia ya. Nih. Jadi Pak Ismet tadi menanyakan kepada saya kenapa Healthy Go ini berkhasiat ya terhadap kesehatan. Yang mana tertulis di sini kan pH-nya, kandungan pH-nya adalah pH 9 plus. Alkaline water ajaib ya. Jadi artinya ini termasuk air ajaib ini. Yang alkaline ajaib. Nah, saya sedikit mau menceritakan tentang konsep kesehatan dulu yang mendasar sekali ya. Jadi begini, manusia sakit itu sebetulnya sederhana. Itu dilihat dari indikator dua hal. Yang pertama adalah ber-pH asam atau disebut dengan asidosis. Yang kedua, kurangnya asupan oksigen ke dalam darah atau disebut dengan hipoksia. Nah, kondisi dua inilah yang dinyatakan secara kesehatan bahwa manusia itu mengalami sakit. Jadi sakit itu indikatornya dua itu. Apabila tubuh kita asidosis, yang kedua hipoksia. Kenapa Pak Ismet dikatakan kita sakit dengan kondisi dua tadi? Karena yang namanya patogen, bakteri, virus, jamur, termasuk karsinogen yang menjadi pemicu sel kanker ya untuk berkembang, itu dia sangat akrab dan sangat bisa hidup di kondisi asidosis di tubuh manusia. Jadi kalau tubuh kita itu asam, asidosis, wah patogen tadi berkembang gitu loh. Lah kalau patogen berkembang, bakteri, virus, jamur karsinogen berkembang, kita jadi sakit. Ditambah lagi situasi hipoksianya, kekurangan kadar oksigen di dalam darah. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ismet tadi. Kenapa Healthy Go ini bisa berkhasiat terhadap kesehatan? Sementara air-air yang lain tentunya mempunyai khasiat yang sama dong. Oh tidak, berbeda. Jadi berbeda. Jadi setelah saya bongkar dari komposisi, cara produksi, kandungan dengan pH 9 plus Healthy Go ini, ternyata kekuatan pH ini yang menjadi salah satu tameng atau benteng pertahanan imunitas tubuh manusia. Kalau yang mengkonsumsi ini rutin, minum 1 botol, 2 botol tidak langsung berubah pH tubuh manusia yang tadinya asam menjadi basa. Enggak bisa. Karena ingat, 80% kandungan berat badan tubuh manusia itu adanya di cairan. Nah, kalau salah dalam mengkonsumsi minum harian, akumulasi hidup berapa tahun, itu salah satu penyebab penyakit yang tidak kita sadari. Hari ini dan ke depan, setelah kita paham konsep air sehat itu, kita harus cerdas. Jadi air minum menentukan. Kenapa? Karena 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Karena kalau di iklan atau di televisi banyak kemasan minuman yang menawarkan, oh ini sehat, oh ini ada yang manis-manis, ada yang lain-lain. Ya betul. Ya. Ini paling sehat. Ya biasa ya, kalau iklan di televisi mereka kan hanya kulit luar. Untuk menentukan sebuah produk atau apalagi air sehat atau tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, kan ada beberapa pengukuran indikator yang harus kita uji. Nah, uji sederhana nanti kita akan lakukan. Kita akan tes beberapa produk air minum yang lain dibandingkan dengan Healthy Go. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi, pertanyaan khasiat terhadap kesehatan tadi, air ini sudah memenuhi syarat dengan pH 9 plus. Artinya dia basah. Dia alkali. Nah, kalau pH-nya alkali, berarti tubuh manusia yang asidosis, insya Allah kalau rutin meminum air ini akan berangsur-angsur tubuh kita pH-nya menjadi alkali.
Jadi harus rajin-rajin minum ini Pak Dokter. Harus rajin-rajin minum Heltigo. Nah itulah jawabannya kenapa ini berkhasiat terhadap tubuh manusia, karena dia insya Allah bisa merubah pH tubuh yang asidosis tadi menjadi alkali. Nah sebenarnya mekanisme kerjanya bagaimana sehingga bisa minuman ini menyehatkan tubuh gitu Pak Dokter? Oke. Nah ini lebih dalam lagi ini ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih mekanisme kerja air ini begitu masuk ke tubuh manusia secara farmakologinya ya? Kok dia bisa berkhasiat dan dia bisa menyehatkan. Jadi air yang berkhasiat dan menyehatkan. Ya sederhana mekanisme kerjanya. Air ini bersifat basa. Kita kalau bicara rumus molekul basa ya yang ada terkandung dalam air itu adalah kandungannya adalah natrium hidroksida. Nah, NaOH. Sementara tubuh manusia itu asam. Apa sih asam itu diwakili oleh pencernaan kita, di lambung kita, usus kita. Nah, suasana asam itu diwakili oleh yang namanya asam klorida HCl. Rumus kimianya HCl. Sementara Heltigo ini adalah natrium hidroksida. Rumus kimia mengatakan bahwa asam ditambah basa itu akan menjadi garam ditambah air atau netral. Makanya tubuh kita yang tadinya sakit, indikatornya tadi sudah jelas adalah asidosis. Ya, termasuk penyakit mah, penyakit diabetes, stroke dan sebagainya penyakit degeneratif. Yang mungkin yang paling menonjol mah lah contohnya ya, masalah problem pencernaan. Asam tinggi begitu ketemu dengan Heltigo yang mengandung natrium hidroksida atau alkali, rumus kimia tadi akan berlaku di situ. Asam ditambah basa akan menjadi garam ditambah air. Jadi suasana garam tadi suasana netral. Maka tubuh kita yang asidosis tadi minimal menjadi netral dulu pH-nya. Di pH yang netral, apalagi alkali, bakteri tidak berkembang. Karsinogen tidak berkembang, virus tidak berkembang, jamur tidak berkembang. Karena patogen itu semua berkembang di situasi tubuh manusia yang bersifat asam. Sederhana ya, tapi luar biasa khasiatnya. Nah ini yang kita harus cerdas. Nah kira-kira itulah mekanisme kerja Heltigo itu terhadap tubuh manusia. Jadi kalau kita bicara lebih dalam lagi, kita bisa bongkar lagi terhadap indikasi masing-masing terhadap beberapa penyakit. Kenapa Heltigo bisa untuk diabetes? Kenapa bisa untuk gastritis? Kenapa bisa untuk cancer dan sebagainya? Kesimpulan cuma satu, secara umum semua itu tubuh kita mengalami pH yang asidosis, asam. Begitu kita minum rutin Heltigo yang ber-pH alkali 9+, insya Allah tubuh kita akan menjadi netral. Nah di saat tubuh kita menjadi netral, apalagi ber-pH alkali nanti, insya Allah tidak berkembang lagi bakteri, virus, jamur, dan karsinogen itu. Ya kalau sudah tidak berkembang, kita sehat. Insya Allah. Jadi sangat cocok buat masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia nih Pak Dokter. Harus. Jadi masyarakat harus kita edukasi, harus diberitahu bahwa sumber penyebab penyakit yang selama ini kita tidak paham, kita mungkin tidak sadari adalah sumber air minum kita. Maka sekarang. Nah apalagi di tengah masyarakat kita itu banyak mengkonsumsi minuman yang dari bukan dari ini ya, dari galon yang memang bukan isi ulang. Dari hasil isi ulang. Nah, Masya itu Allah. Itu menjadi PR juga maksudnya Pak Dokter, kalau memang misalnya air itu kan harus ada garansi bahwa ini sehat kemudian segala macam dan tidak ada bakteri segala macam. Ya makanya saya bilang indikator untuk mengetahui bahwa air itu layak minum atau tidak ada beberapa indikator yang harus diujikan di lab. Ya. Jadi pengujian di lab itu oke dilakukan, tapi kan batas berapa lama sekali kita harus tes ulang terhadap hasil produksi air itu, karena karatan bekas produksi itu kan harus benar-benar diperhatikan. Nah kebanyakan yang menjual air isi ulang nih mohon maaf, mereka hanya profit oriented, tidak memikirkan dari sisi kesehatan. Ya mungkin permintaan itu terlalu tinggi sehingga dia jarang mengkuras tabung penampungan airnya, sistem filterisasinya dan sebagainya. Yang harusnya misalnya sebulan sekali harus diganti, mungkin bisa 6 bulan, bisa setahun kadang-kadang. Nah, di sini salah satu penyebab juga bahwa air itu tidak layak sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat air isi ulang itu kan ada yang harganya cuma sekian ribu rupiah dan sebagainya. Nah, kenapa air itu penting? Karena air itu tadi sudah saya jelaskan di awal mewakili 80% dari cairan tubuh. Jadi kalau bermain-main dengan sumber air minum yang kita konsumsi, maka resikonya adalah akan muncul penyakit yang tidak kita sadari. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindari dari itu semua. Kita harus segera cerdas dalam memilih air minum. Ya. Nah ini boleh kita buktikan atau lakukan uji klinis Pak Dokter. Oke.
kita supaya demokan saja. masyarakat juga tahu dan bisa melakukan Heeh. pengujian itu. Baik. Oh benar nggak sih? Iya, iya, Sehingga iya. Bisa, bisa. masyarakat bisa menilai itu apakah ini Iya. punya kualitas, punya dampak manfaat yang banyak buat pengkonsumsinya gitu Pak Dokter. Siap. Bu Rina, tolong saya dibantu ya. Jadi pemirsa kita akan menguji minuman ini apakah betul memiliki pH 9 plus. Jadi kita akan mencoba membandingkan beberapa produk yang ada di pasaran, ya. Namanya tidak saya akan sebutkan karena secara kode etik kita tidak boleh, ya. Tapi saya akan kode bahwa semua kemasan ini sudah ada kodenya masing-masing, huruf abjadnya, ada A, B, C, D dan berikutnya. Alat demo kita pada malam hari ini adalah gelas kosong ini yang kita manfaatkan sebagai medianya untuk menampung air-air yang ada dalam botol kemasan ini. Nah, jadi kita akan bandingkan dari sisi pH-nya, kemudian dari sisi dalam pelarutan radikal bebas yang ada di tubuh kita. Untuk mewakilinya nanti kita akan pakai beras. Oke, kita demo ya. Kita mulai demo ya. Nah, ini di sini ada beberapa air kemasan merek lain dan di sini ada air yang menjadi bahasan kita malam ini yaitu Heltigo. Nah, pertama kali kita akan tuang semua air ini ke dalam gelas, ya. Nah, satu-satu semua, ya. Ya, jadi kita coba. Sambil dicoba minumannya, saya juga mencoba langsung. Coba diminum Pak. Bismillah. Oke, ya, silahkan. Oke, cukup, iya. Jadi memang air dalam kemasan itu harus benar-benar kita memilih, ya. Jadi nggak boleh sembarangan ternyata Nah, kita memilih. ya itu resikonya. minuman itu. Makanya banyak penyakit yang muncul kadang-kadang di luar dugaan kita. Kenapa ya tiba-tiba kok kita kena gastritis? Kapan kita mulai kena? Nah, padahal akumulasi pola hidup kita, pola makan dan pola minum kita, ya. Oke, nah ini saya dibantu sama Bu Rina untuk mendemokan. Yang kedua adalah setelah air dituang, saya menggunakan Pak Ismet, ini namanya pH tester, Pak. pH tester. pH tester ini adalah cairan yang akan menguji sebetulnya air-air ini pH-nya itu benar alkali atau asam. Nah, kita bisa jawab di sini karena di sini nanti akan terjawab dengan warna air setelah kita teteskan pH tester. Jadi buat yang mau nyoba bisa dicoba di rumah masing-masing. Boleh ya. Sekarang kita mulai dari yang ujung saja dulu. Nah, 2 tetes kita tetesin ya. 1, 2. Oke, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Diaduk semuanya. Masing-masing diaduk ya pakai pipetnya. Lihat. Nah, yang kedua. Nah, ini kebetulan yang kedua ini air dalam kemasan yang memang kita ambil yang notabene katanya pH-nya 8 plus. Nah, alkali. Kalau yang lain air mineral biasa. Mungkin Pak Ismet dari botolnya sudah tahu Ya, ya tutupnya sudah ya. tahu. Tapi tidak etis kalau kita sebutkan merek ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nah, kita lihat dari warna setelah ditetesin pH tester beragam warnanya, benar ya? Benar. Nah, kita tinggal lihat. Pak Ismet bisa lihat di ini. Ini namanya pH tester. tester nih. Ya. Ini Dari yang ujung, Bapak lihat kira-kira tuh pH-nya berapa tuh? Warnanya kayak begitu yang mirip. Nah, miripnya. Ini warnanya Eh? di bawah 7 nih. Di bawah 7 Di bawah berarti 7. asam, Pak. Di bawah. Karena pH netral tuh 7 sampai 7,6. Oke, yang kedua, yang katanya pH-nya 8 plus, masuk ya? Masuk di 7,6 Biru. biru. Oh iya. Berarti dia netral tuh, Pak. Ya. Yang ketiga. Nah, ini yang luar biasa ini air ini ya. pH berapa dia? Di bawah 7. Di bawah 7 ini ya. Iya, netral tapi dia masih di bawah 7. Nah, yang berikutnya. Sama itu juga. Jadi yang terakhir nih Heltigo. Nah, Nah, ini bener nggak 9 plus di situ?
Betul kalau yang Nah, jadi inilah yang membedakan air-air ini setelah dites pH. Nah, tapi kekuatan pH ini tidak semata-mata cuman hanya kita lihat dari pH tester. Sekarang kita mengilustrasikan lagi. Di sini ada beras nih Pak Ismet. Kenapa pakai beras? Ini tubuh kita dengan pH seolah-olah kita setelah minum Healthy Go itu pH tubuh kita 9 plus. Nah, sekarang kita makan nasi, beras, hasil produksi beras kita sehari-hari ini itu Masya Allah sudah tercampur dengan bahan pemutih, pengawet, sehingga sudah tidak organik. Nah, itu juga salah satu yang merusak sistem pencernaan tubuh kita. Sekarang kita tes. Masing-masingnya itu kita ketumpahin beras ya. Kita tes semuanya. Nanti kita lihat. Nih, kita lagi makan nasi nih. Nah, seperti itu. Nah, tapi semuanya bercampur kimia. Nah, ini ada zat kimia lagi nih. Ada bumbu masaknya, pengawetnya, pemutih dan sebagainya. ini namanya apa nih Pak Dokter? Betadin. Nah, betadin itu sebagai perwakilan dari radikal bebasnya. Masuk ke tubuh kita racun-racun yang pola makan kita yang tidak sehat. 2 tetes. Tuh, 2 tetes. 2 tetes, 2 tetes. Semua kita kasih 2 tetes seperti itu. Oke. Sekarang kita aduk lagi dari ujung. Lihat. Tadi pH-nya itu berubah enggak? Tuh, lihat. Masuk radikal bebas, pH-nya langsung jadi asam. Nah, begitulah ibaratnya tubuh kita. Nah, ini lumayan nih. Ini lumayan. Sedikit dikebawain ke bawah. Nah, di bawah. Ini lumayan ya. Oke. Nah, yang ini. Aduh, jadi asamnya berubah langsung ya. Kat banget ya. Nih, bawa dikit. Asam semua berubah. Yang bertahan cuma satu ya. Ya, oke, yang ini sudah. Nah, coba lihat dari hasil masuknya radikal bebas di tubuh kita, di mana air Healthy Go ini dengan pH pertahanannya, walaupun dia digoda ataupun diracuni dengan berbagai macam radikal bebas, penurunan pH-nya dia tidak terlalu banyak. Dari 9 itu hanya turun 1 level menjadi 8,5 dia. Ya. Kalau yang lain sudah pasti di bawah semua asam. Kalau yang alkali katanya tadi alkali coba lihat. Nah, itu sudah turun menjadi pH-nya 7,6. 7,6. Nah, jadi dari pH 8 plusnya sudah jadi 7,6. Jadi ternyata banyak ini ya, pH-nya keren berarti ini. Keren. Jadi dia bisa bertahan lama di tubuh kita sehingga inilah yang menjamin tubuh kita itu suasananya bertahan di suasana alkali. Kalau suasana alkali yang dipertahankan di tubuh kita, bakteri tidak berkembang, virus tidak berkembang. Itu kata kuncinya. Jadi asidosis berubah menjadi alkali. Itulah sehat. Ya, seperti itu. Hipoksia akan menjadi kembali bagus. Kekurangan oksigen. Kenapa? Kalau minumnya sudah benar, oksigennya akan bagus. Nah, karena salah satu sumber air minum itu adalah penghantar oksigen juga ke tubuh kita. Seperti itu, Pak Ismet. Ya, itulah pertanyaan Bapak tadi yang dua tadi terjawab semua. Kenapa harus Healthy Go? Karena Healthy Go mempunyai pH 9 plus yang bisa merubah pH tubuh manusia dari asam menjadi basah. Kalau suasana basah, bakteri tidak berkembang. Penyakit akan disingkirkan. Insya Allah seperti Jadi itu. sangat merekomendasikan Pak Dokter ya minuman Saya Healthy Go merekomendasikan. Jadi pasien-pasien saya di klinik pun akan saya sarankan untuk minum Healthy Go. Oke, seperti itu. Boleh diminum Pak Dokter? Oh, siap. Kita ngobrol aja kayaknya butuh minum. Butuh minum nih, haus ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat rasanya juga. Rasanya memang gimana rasanya Pak Dokter setelah mewakili. Jadi rasa alkali itu muncul di sini. Jadi ada rasa-rasa manis getirnya gitu ya. Baik, jadi Pak Ismet beginilah. Review kita. Nah, boleh ada tes selain oh bisa. Tes yang sederhana sekali yang bisa kita lakukan di lapangan. Nah, kita coba tiup. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, tubuh kita itu asam. Apabila kita tiup, pH ini akan berubah jadi asam. Nah, kita lihat kemampuan Healthy Go.
Kita ambil yang nih, yang ininya, nih, yang ini ya. Oke. Mau Pak Ismet sama saya meniup sama dia harus berdua di situ. Boleh. Boleh. Berdua. Oke ya. Dengan waktu yang sama ya. Ya. Oke, sudah mulai ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, tiup aja. Istirahat dulu. Kita mulai tiup lagi 30 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Lihat, pH ini tetap bertahan seperti ini. Yang tadi sudah berubah menjadi kuning ya. Nah, kalau ini seperti ini pH-nya berarti sudah masuk ke pH 6,6. Asam. Jadi air-air yang kita minum pun pertahanan terhadap pH-nya untuk menuju ke basah lemah sekali. Makanya tubuh kita jangan heran mudah kembung, masuk angin, mudah sakit, mudah capek dan sebagainya. Kenapa? Karena tubuh kita selalu asam. Nah, Jadi harus banyak minum yang mengandung alkali berarti Pak. Harus alkali. Jadi berat badan tubuh manusia itu untuk minuman itu syaratnya adalah 30% setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau Pak Ismet berat badan berapa? 59. Nah, 60 ya. Ideal Kali 60. 30% berarti 18. 1,8 liter. Itu yang harus minum setiap 24 jam. Nah, gantikan dengan Healthy Go, Pak. Bapak lihat kualitas hidup berikutnya. Istiqomah 1 bulan Bapak rutin minum Healthy Go. Istiqomah ya. Insya Allah badan Bapak akan merasakan sesuatu yang baru. Amin. Kira-kira begitu. Boleh dicoba nih Pak Dokter. Oh, harus dicoba. Saya kan merekomendasikan. Karena saya tahu persis betapa pentingnya pH tubuh yang alkali itu. Ya seperti itu. Karena perkembangan daripada bakteri tidak bisa dilawan selain dengan pH tubuh yang minimal netral. Seperti itu. Oke, Sobat Ekbis Banten, ternyata minuman Healthy Go ini kita tadi sudah banyak melakukan uji klinis ataupun Review ya. review. Ternyata kadar pH-nya sekalipun ditiup, Dikasih radikal bebas, betadin, ternyata tetap tetap bertahan. bertahan ya. Jadi ini sangat kita rekomendasikan minuman ini dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Jadi terima kasih banyak nih Pak Dokter sudah berkunjung ke studio Ekbis Banten. Ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada closing statement Pak Dokter terkait minuman Healthy Go ini? Ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa cerdaslah dalam memilih minuman, terutama air minum sehari-hari. Jadi banyaknya penyakit yang berkembang hari ini, terutama penyakit degeneratif ya, seperti kanker, diabetes, stroke, hipertensi, kolesterol, asam urat, semuanya itu bersumber salah satunya adalah dari air minum. Ingat, 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Jadi jangan bermain-main dengan minuman yang harus kita konsumsi setiap hari. Sayangi anak, sayangi keluarga, sayangi tubuh kita, karena sakit itu jauh lebih mahal dari sehat. Hiduplah dengan sehat, hiduplah dengan organik. Jadi benar-benar kita mempertahankan tubuh kita itu sehat dengan memilih minuman yang betul-betul mempunyai pH yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu pH alkali. Seperti itu. Dan Healthy Go pilihan tepat menurut saya. Buat warga Banten sekitarnya, mari kita konsumsi minuman sehat Healthy Go ini sebagai pengganti minuman yang selama ini. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih banyak Pak Dokter nih. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Dokter nih. Siap. Sudah, Oke.